Waalaikumsalam. Baik, kita mulai ya pada kesempatan sore hari ini. Kalau tidak salah sampai sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman mubarakan Allahumma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, kita lanjutkan untuk kesempatan sore hari ini terkait daurah adab dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai di pembahasan adab-adab makan, yaitu terkait termasuk sunnah makan adalah makan dengan tiga jari dan juga menjilati jari dan juga piring ya selesai makan. Baik. Dan juga ada juga pembahasan terkait mengambil makanan yang jatuh, kemudian membersihkan makanannya dan dimakan lagi. Kita baca dari penjelasan atau syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-mas'alah atsaniyah, pembahasan yang kedua ya, yang ada dalam hadis-hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, annahu yanbaghi lil insan idza intaha min at-ta'am an yalqa asabi'ahu qabla an yamsahaha bil mindil. Ya, bahwasanya selayaknya bagi seorang manusia apabila selesai dari makan ya, maka dia menjilati jari-jarinya sebelum dia menghapusnya dengan tisu ya atau sapu tangan. Kama amara bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yal'aquha huwa au yul'iquha ghairahu. Ya. Sebagaimana perintah akan hal itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menjilatinya, yaitu menjilati jari-jarinya, ya, jari-jari yang kita pakai untuk makan atau dijilatkan oleh orang lain. Ya. Amma kaunuhu huwa yal'aquha fal amru dhahir. Ya. Wa kaunuhu yul'iquha ghairuhu hada aydan mungkin. Ya. Amma ya adapun pembahasan terkait jarinya itu dijilat, ya, maka ini adalah perkara yang nampak, ya, perkara yang memang umum, ya, biasa terlihat dan ini normal saja ada orang menjilat jarinya sendiri, begitu ya. Ini normal dilakukan dan ini bukan sebuah tindakan yang aneh, gitu ya. Wa kaunuhu yulaiquha ghairahu hada aidan mungkin. Dan juga pembahasan terkait jarinya dijilat oleh orang lain, ini juga pembahasan yang memungkinkan ya. Hal itu mungkin terjadi, gitu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah pembahasan yang mungkin dilakukan, gitu. Orang itu bisa saja menjilat jari orang lain gitu, selesai makan. Ya. Fa'innahu idza kanatil mahabbatu baina ar-rajuli wa zawjatihi mahabbatan qawiyatan yasulu alaihi jiddan an tal'aqa asabi'ahu. Yaitu apabila ya rasa cinta di antara seorang laki-laki dan istrinya adalah rasa cinta yang kuat ya, maka mudah baginya, ya mudah sekali baginya untuk apa? Menjilat jari pasangannya gitu ya. Au an yalaqa asabi'ah. Yes, yaitu suami menjilat jarinya istri atau istri menjilatkan jarinya suaminya, dan ini adalah perkara yang mungkin ya. Fahadza mungkin, dan ini mungkin saja gitu ya. Dan ini mungkin saja. Jadi bukan hal yang mustahil. Baik. Selanjutnya, ada yang mau coba baca? Silakan. Tafadhol. Tafadhol, ada yang mau coba baca? Umamah mungkin atau siapa? Nggak ada. Suara saya jelas nggak? Halo. Assalamualaikum. Suara saya jelas. Kok diem semua? Admin gimana? Suara saya masuk nggak?
Oh, jelas. Baik. Ada yang mau coba membaca? Mama mau baca, Mama? Nggak bisa ya? Baik, qadarullah ya. Kalau emang tidak bisa ya sudah, tidak mengapa ya. Nggak ada yang bisa baca ya, saya lanjutkan ya. Baik, wa qawlu ba'dun nas, dan ucapan sebagian orang, maksudnya sebagian orang itu ada yang mengatakan, inna hadza la yumkin an yaqula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu kaifa yalaqul insan asabi'a ghairuh. Ya, asabi'a ghairuh. Nah, ya, sebagian orang itu berkata ya, ini adalah sesuatu yang nggak mungkin diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin ada orang mau menjilat jarinya orang lain. Fanaqul, ya maka kita katakan, inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqulu illa haqqa. Gitu ya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah hal yang benar, hal yang hak, gitu, hal yang benar. Wala yumkin an yaqula syai'an la yumkin. Dan tidak mungkin Nabi mengucapkan sesuatu yang mustahil. Gitu. Fal amru fi hadza mumkinun jiddan. Maka perkara dalam hal ini itu sesuatu yang mungkin saja dilakukan, bukan perkara yang mustahil. Sebagian orang itu mengingkari ya, kalau ada orang yang menjilat tangan orang lain. Ini salah ya. Contohnya tadi ya, ada orang yang cinta ya, cintanya sangat kuat terhadap pasangannya, maka bisa jadi melakukan hal tersebut gitu. Wa kadzalika al-aulad as-sighar ahyanan al-insanu yuhibbuhum. Dan hal itu juga sebagaimana anak-anak yang masih kecil, ya biasanya ya manusia itu mencintai mereka. Maksudnya orang tuanya itu kan cinta sama anak-anak mereka, gitu kan? Karena namanya masih kecil. Wa yalaqu asabi'ahum ba'da ta'ami hadza syai'un mungkin. Maka orang tuanya ya menjilati jari-jari anaknya setelah anaknya makan, maka ini perkara yang mungkin saja dilakukan, gitu ya. Fasunnatu antal aqoh. Maka sunnahnya adalah untuk eh, kamu menjilat tanganmu sendiri ya. Autul iqaha ghairaka, atau kamu bisa tangannya dijilat sama orang lain gitu. Wal amru walillahil hamdu wasi'. Dan perkara ini atau pembahasan ini terkait menjilat jari ya dilakukan oleh diri sendiri atau dijilat oleh orang lain, ini adalah perkara yang luas gitu ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul, itu tidak mengucapkan falyul yaqaha ghairahu hatta naqula hada ijbarun linnas ala syai'in yashukku alaihim ya. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, maka jilatlah oleh orang lain gitu ya, maka jilatlah oleh orang lain ya. Kemudian kita mengucapkan ini adalah pemaksaan kepada orang-orang ya, dan ini adalah perkara yang menyusahkan ya, maka kita tidak mengatakan yang seperti itu gitu. Al-amru wasi', ini adalah perkara yang luas gitu. Perkara yang luas, pembahasannya luas gitu. Al-aqaha ya, ilaqaha anta au alaiqha ghairaka. Ya, kamu mau ya menjilatnya ya, atau misal punyamu itu dijilat oleh orang yang selain kamu. Seperti itu. Ini terkait pembahasan menjilat jari tangan setelah apa? em, Makan gitu ya. Jadi perkara yang mungkin. Apa Nustana belum bisa bantu baca di rumah sedang kumpul keluarga. Baik, tidak apa-apa. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kemudian ya, dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan apa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian itu tidak tahu ya keberkahannya itu ada di sebelah mana pada makanan kalian. Qad takunul barakatu wa naf'u ta'amil katsir bi hadzal juz'i alladzi tal'aquhu min asabi'ika. Maka bisa jadi ya keberkahan dan manfaat dari makanan yang banyak itu justru ada di bagian yang
letaknya itu ada di jari-jarimu. Tuh. Jadi bisa jadi ya, makanan itu yang ada di piring, ya, itu letak keberkahan yang paling besar ya, atau misal letak keberkahannya itu ada di mana? Di sisa-sisa yang ada di jari itu ternyata. Gitu. Nah, kita nggak tahu tuh letak keberkahannya itu ada di mana. Jadi makanya jangan sampai disisakan atau disia-siakan seperti itu. Hatta dzakara li ba'dun nas an ba'dil atibba, ya. Sampai ya disebut atau menyebutkan kepadaku, maksudnya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, sebagian orang dari sebagian dokter-dokter gitu ya, annal anamila, bahwasanya jari-jari atau ujung-ujung jari itu biiznillah, dengan izin Allah, tufrizu ifrozatin inda ta'ami tu'inu ala hadmi ta'am fil ma'idah, ya. Itu mengeluarkan sebuah zat ya, atau sebuah eh, zat ya, zat atau cairan ya, atau ekstraksi tertentu ketika makan ya, sehingga bisa membantu proses pencernaan atau pengolahan makanan di dalam lambung, ya. Jadi jari-jari itu atau ujung-ujung jari itu bisa mengeluarkan zat-zat tertentu ya, yang bisa membantu makanan untuk diproses atau dicerna di dalam lambung. Ini adalah pernyataan dari sebagian dokter-dokter gitu ya. Wahadihi minal hikmah, dan ini adalah termasuk dari hikmah. Ya, ada hikmah khusus kenapa makan itu menggunakan jari ya, dan juga apa namanya, menjilati jari ya dari sisa-sisa makanan itu. Wa nahnu naf'aluha sunnatan. Dan kita melakukan hal itu, maksudnya melakukan makan pakai tiga jari atau kita makan dengan menjelati jari-jari itu selesai makan, ini karena sunnah. Ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In hasolat lana hadhil faidah at-tayyibah hasolat. Ya. Kalau misal kita mendapatkan faidah secara ya, in hasolat lana hadhil faidah tibbiyatu hasolat gitu. Ya. Kalau kita mendapatkan faidah dari faidah kedokteran, ya maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Gitu. Fa'ilam tahsul fala yuhimmuna. Dan kalau misal kita tidak mendapatkan faidah khusus secara kedokteran dari makan tiga jari atau menjelati jari-jari setelah selesai makan itu, ya ini nggak mengapa gitu. Kita tetap melakukannya gitu ya. Alladzi yuhimmuna imtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita adalah kita mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi ada faidahnya atau tidak ya ini perkara lain ya. Tapi kita sebagai umat muslim ya tidak perlu kemudian mencari-cari hikmahnya dulu secara kesehatan pada suatu perkara baru kita melakukan, gitu enggak. Ya, kita melakukan sebagai bentuk iktidak atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lakukan entah ada faidahnya atau tidak, ya maka kita tetap melakukannya. Ya. Ada orang yang mengatakan puasa, misalnya puasa itu selama 30 hari bulan Ramadan itu bisa menyehatkan tubuh. Ya. Maka kita katakan kita puasa karena kita perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ternyata dengan melaksanakan puasa kita juga dapat faidah kesehatan, manfaat secara kesehatan, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, ya. Kalaupun tidak dapat, ya maka kita tetap melaksanakan puasa itu, gitu ya. Ada juga misalnya peneliti ilmiah mengatakan bahwa sholat itu bisa menggerakkan banyak sekali sendi-sendi dalam tubuh, ya, seperti itu. Maka kalaupun penemuan itu tidak ada, misalnya tidak dinyatakan, gitu ya, maka sholat tetap harus dilakukan sebagai bentuk perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, jadi faidah secara kesehatan itu bukan berarti kemudian menjadi alasan sebab atau tidaknya dilakukan suatu perintah atau suatu larangan gitu ya. Misal babi, misalnya belum ada riset pasti kenapa babi itu diharamkan misalnya. Ya kita sebagai seorang muslim tidak perlu menunggu risetnya ini hasil penelitiannya gimana nih, kenapa babi haram. Ya pokoknya Al-Quran mengatakan itu haram, ya, Nabi melarangnya ya sudah kita tidak perlu makan gitu. Entah ada faidah atau tidak secara kesehatan, itu perintah
dari Nabi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara sharih, secara jelas, maka kita laksanakan ya. Kalau ternyata ada manfaat secara kesehatan ya, ternyata makan babi bisa begini, begini, begini misalnya, ya itu alhamdulillah kita menghindari hal tersebut seperti itu. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Annahu yanbaghi lil insan an yal'aqa as-sahfata awil qidra awil ina alladhi fihi ta'am. Ya, yaitu selayaknya bagi seorang manusia agar dia menjilati piringnya selesai makan atau pancinya ya, atau nampannya yang di dalamnya itu ada makanannya. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya di apa? Ya dikoreti ya, dibersihkan gitu. Intinya sampai benar-benar makanannya itu enggak ada yang terbuang gitu. Ya, idza intahaita falhas hafatahu kama amara bihada an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fa innaka la tadri ayu ta'amikal barakah. Maka apabila kamu selesai makan, silahkan kamu rasakan tepian-tepian dari nampan itu atau tepian-tepian dari makanan itu, tepian piring, tepian nampan, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kamu itu tidak tahu ya di sebelah mana keberkahan itu ada pada makanan. Ma'al asif anna nasa yatafarraquna 'ani ta'ami biduni tanfidhi hadhihi sunnah. Dan sangat disayangkan ya sebagian atau bahwasanya orang-orang itu banyak yang mereka itu bubar atau berpisah ya, bercerai-berai dari makanan, artinya bubar meninggalkan makanan mereka, biduni tanfidhi hadis sunnah, tanpa melaksanakan sunnah ini, tanpa mengamalkan sunnah ini. Fatajidu hafatil aniyah 'alaiha ta'amu kama hiya. Maka tepian-tepian nampan itu didapati adanya makanan sebagaimana sebelumnya. Jadi masih masih sama itu. Nggak bersih gitulah maksudnya. Ya. Kadang ada juga orang kan makan kan nggak dihabisin gitu ya. Makanan sisa-sisanya itu jadi kebuang gitu kan. Nah, wasababu fi hada al-jahlu sunnah. Dan sebabnya adalah mereka itu bodoh atau mereka itu tidak tahu terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada statement yang aneh banget di kalangan masyarakat, yaitu bahwasanya kalau orang makan sampai habis di restoran atau di rumah makan itu menandakan dia itu miskin gitu misalnya, atau menandakan dia itu apa namanya kelaparan misalnya, miskin ya. Padahal nggak ada standarisasi seperti itu, nggak ada. Bahkan justru koki ya atau juru masak itu sangat senang kalau makanannya itu habis ketika disajikan kepada pelanggan. Ya, jadi jangan ada statement ya mengatakan misalnya itu orangnya kampungan makan aja sampai habis gitu, makan aja sampai dihabisin gitu ya. Padahal justru itu sunnah Nabi begitu, nggak disisakan, bersihkan makanannya gitu ya. Dan itu nggak mengapa gitu. Dan orang itu kalau di rumah makan misalnya atau di restoran gitu ya, itu sebenarnya nggak ada yang peduli sama orang lain. Ya, nggak ada yang peduli. Ya, antum mau makan makan belepotan kayak mau makan kayak gimana, ya mereka juga asik sendiri, nggak akan grundeli, nggak akan itu tuh nggak sebenarnya. Ya, masing-masing punya mejanya sendiri untuk have fun sendiri gitu. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi ketika kita datang ke rumah makan itu, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak perlu merasa canggung gitu. Tidak perlu merasa wah ini kampungan misalnya, oh ini apa namanya gaya orang miskin misalnya, enggak ada standarisasi seperti itu, ini tidak benar. Iya. Walau anna talabatal ilmi idza akalu ma'al 'ammati wajjahuhum ila hadhihi sunnah wa ghairiha min sunanil akli wasyurbi. Dan kalau ada penuntut-penuntut ilmu ya, dan mereka ini makan bersama orang-orang awam, bersama keumuman orang,
maka sebaiknya mereka mengarahkan orang-orang tersebut kepada sunnah-sunnah ini gitu ya. Dan dengan kita mempraktekkan, misalnya kita makan di tempat makan ya, eh, kita baca bismillah dulu, kemudian kita makan pakai tangan kanan, makan kemudian kita jilati jarinya misalnya. Ini apa namanya, menjadi contoh gitu loh. Wa ghairiha min sunanil akli wasyurbi, dan sunah-sunah lainnya dari sunah-sunah makan dan minum. Langta syarat hari sunnah. Jadi sunnah. Kalau para penuntut ilmu itu mengajarkan atau mengarahkan kepada orang-orang terkait adab-adab makan dan minum, ya maka akan tersebar sunnah-sunnah makan ini, dan maka akan panen pahala tuh dari setiap orang yang mengamalkan. Kamu bayangin ya, antum makan pakai tangan kanan, terus alhamdulillah banyak yang nyontoh gitu. Atau antum mengajarkan itu, ya ngajarkan di TPQ misalnya, atau mengajarkan di mana gitu ya, negur misalnya. Kemudian yang ditegur itu makannya jadi makan pakai tangan kanan terus, atau makannya baca bismillah terus, itu dapat pahala loh. Setiap kali dia makan dan mengamalkan itu dapat pahala kita. Bayangin. Ya, padahal kita nggak, apa namanya, kita ngajarinya cuma sekali tapi dapat pahalanya berkali-kali gitu kan. Lakin nas'alullah an yu'amilana bi'afihi ya. Tapi kita memohon kepada Allah ya agar Allah bermuamalah dengan kita ya dengan ampunannya. Fanahnu natajawazu katsiran. Kadang kita ini berlebih-lebihan gitu ya. Ada orang yang berlebih-lebihan ya, kadang makan ya misalnya melebihi porsi yang dia sanggupi misalnya. Atau dia memamerkan makanannya gitu ya, menyombongkan apa yang dia makan gitu misalnya kan. Itu kan banyak ya. Nah, dan ini tidak benar ya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Wanatahawanu fil amr, dan kadang kita juga meremehkan gitu, merendahkan sunnah Nabi gitu. Ngapain sih makan pakai tangan kanan, ngapain sih baca bismillah dulu misalnya gitu. Ngapain sih harus dijilat itu, direndah-rendahkan sunnah Nabi, ini nggak benar, ini nggak benar, nggak selayaknya ya seorang muslim itu seperti itu. Wahada khilafu da'wati ilal haq, dan ini menyelisih dakwah yang hak, dakwah yang benar gitu ya. Ya, jadi sebaiknya ya seorang itu tidak meremehkan ya atau yang lainnya gitu ya. Berusaha mengamalkan. Kalau misal belum bisa mengamalkan, tidak perlu merendahkan gitu. Tidak perlu merendahkan gitu. Merendahkan sunnah Nabi SAW ini termasuk perkara yang sangat berat gitu ya, tanggungannya. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Pembahasan yang keempat dan mungkin ini yang terakhir ya. Annal insan tidak, loh, scroll sendiri. Afan ini kayaknya laptopnya error. Ada yang tahu tadi halaman berapa? Hilang lagi. Halaman berapa tadi ya? Ada yang tahu nggak? Tiba-tiba error kalau sendiri. Ada yang tahu tadi halaman berapa? Astagfirullah. Ya, ini error lagi. Nggak bisa di scroll ke bawah. Nggak lihat nomornya, Us. Iya. Lihat ya. Ya sudah ya. Error ini.
Loh, saya scroll ke bawah nggak bisa dia. Bisa. Balik lagi. Oh, ini mulai bisa nih. Tapi halaman berapa tadi? Baik, saya nggak tahu. Ini kalau nyari lagi lama ini. Ya. Halamannya 193. Masa? Coba ya. Oh iya, benar. Betul, betul. Baik, terakhir ya. Sisa 8 menit sih sebenarnya. Al-masalah ar-rabi'ah. Annal insan idza saqatat minhu luqmah fala yatrukha. Ya. Pembahasan yang keempat ya, bahwasanya apabila seorang manusia ya makan kemudian ada suapan yang jatuh atau makanan yang jatuh, maka jangan dibiarkan. Bal ya'khudhuha, tapi dia ambil. Wa idza kana fiha ada ya yamsahuhu. Dan kalau ada kotorannya, di makanan itu ada kotorannya, itu dibersihkan gitu. Layak kulil ada, jangan dimakan kotorannya. Kalau misalnya ada kotorannya, kotorannya dibersihkan dulu baru dimakan gitu maksudnya. Jangan jatuh langsung dimakan gitu enggak, tapi dibersihkan dulu. Li'annal insan laisa mujbaron ala an ya'kula syai'an la yashtahihi. Karena seorang manusia itu tidaklah dipaksa gitu ya untuk makan sesuatu yang dia itu tidak inginkan gitu. Enggak, gitu. Enggak ada pemaksaan kepada orang untuk makan sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya. Yamsahul ada mithla um, law kana fiha audun aw turabun aw ma asbah dzalik imsahu gitu ya. Hapus kotorannya atau bersihkan gitu ya. Misal kalau misal di dalamnya itu ada di makanan yang jatuh itu ada tanahnya atau debunya atau misal ada hal lainnya itu ya intinya dibersihkan. Humma kulhu. Kemudian makan gitu. Limada? Li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yada'ha li syaitan. Jangan biarkan makanan yang jatuh itu untuk setan gitu. Tapi ini sekali lagi, kalau makanannya mungkin untuk dibersihkan ya. Kalau nggak mungkin untuk dibersihkan, maka nggak bisa. Bubur misalnya jatuh ke pasir ya, itu udah nggak bisa dibersihkan gitu ya. Kalau makanannya bisa dibersihkan ya, tempe misalnya jatuh ke lantai. Nah itu kan bisa dibersihkan tuh. Bersihkan terus dimakan itu bisa. Tapi kalau mau bubur misalnya jatuh ke pasir itu udah nggak bisa dimakan. Ya, nggak bisa itu, udah nggak bisa dibersihkan itu ya. Lianna syaitan yahduru ibna Adam fi kulli syu'unihi. Karena setan itu hadir, ya, menghadiri anak Adam atau menghadiri manusia di semua perkaranya. In arada an yakul hadarahu. Kalau ada manusia yang ingin makan, dia hadir. Wa in arada an yashraba hadarahu. Kalau ada orang mau minum, dia hadir. Wa in arada an ya'tiya ahlahu hadar. Kalau ada orang mau mendatangi keluarganya, dia juga hadir. Hatta yusyarikahu. Ya, sampai dia ikut serta bersamanya. Gitu. Kama fil ayatil karimah, sebagaimana dalam ayat yang mulia, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan ikut serta bersama mereka pada harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Fahuwa yusyariku ahlal ghaflah. Dan setan itu, yaitu dia, ya, setan itu biasa ikut serta bersama orang-orang yang lalai gitu. Orang-orang yang lalai. Hmm. Fa'idha kunta wa anta ta'kul ya. Apabila kamu mengucapkan bismillah ya, dan kamu makan ya, mana tahu minal akal. Kamu mencegahnya dari makan ya. Mencegah setan dari makan. Lam yaqdir alal akli ma'ak. Setan itu tidak mampu untuk makan bersamamu. Waqad samaita ya ala tu'ami abadan ya. Sebagaimana kamu telah mengucapkan bismillah kepada makananmu ya. Amma idza lam takul, adapun kalau kamu nggak ucapkan bismillah, fa innahu ya'kulu maka, maka dia akan makan dengan kamu gitu. Fa idza qulta bismillah fa inna syaitan yataraqqabu luqmata idza saqatat bil ardi gitu.
Dan apabila engkau mengucapkan bismillah, maka setan itu nggak ikut makan, tapi dia mengawasi. Ada nggak nih makanan yang jatuh ke tanah gitu. Fa in rafa'taha anta fahiyalak. Dan kalau kamu mengangkatnya, ya, maka makanan itu atau sisa makanan yang jatuh itu untuk kamu gitu. Udah jatuh terus kamu ambil, ya, maka kamu makan, ya dibersihkan terus dimakan. Jadi makanannya untuk kamu, nggak jadi untuk setan gitu. Fa in taraktaha akalaha huwa. Bila kamu biarkan makanan yang jatuh itu, maka makanan itu untuk setan gitu ya, atau setan akan memakannya. Fasara idza lam yusharikka fi ta'ami syarakaka fi ma yasqutu minat ta'am. Maka setan itu kalau dia tidak bisa makan bareng sama kamu, dia akan berusaha makan apa yang jatuh dari makananmu. Walihada ihbis hada anhu. Oleh karena itu jagalah hal itu. Ya. Fa idza saqatatil luqmatu aw tamratu aw ma asbaha dzalika fil ardi fakhudha. Maka apabila ada suapan atau makanan jatuh atau kurma yang jatuh ya atau yang sejenisnya maka ambil gitu. Maka ambil. Wa idza kana ala wa idza kana aliqa biha adan min turabin aw idanin أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. Dan kalau misal bersama dengan makanan yang jatuh ini ketempelan misalnya ada tanahnya atau debunya atau yang lainnya yang ya intinya kotoran itu, maka hilangkan kotorannya kemudian makan. Wala tadaha lisyaitan. Dan jangan biarkan sisa makanan yang jatuh ini untuk syaitan. Baik, ya. Kita rasa cukup untuk pertemuan sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.